Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Sri Wahyuni, NIM 19060008. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai negara berkembang, pertumbuhan, krisis, dan pendapatan. Di sini saya mengambil negara berkembangnya adalah Indonesia. Baik, langsung saja. Negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf rendah atau menengah atau berkembang. Nah, ciri-ciri dari negara berkembang itu sendiri ada pendapatan per kapita yang cenderung rendah, keamanan yang tidak terjamin, fasilitas kesehatan yang minim, serta perkembangan penduduk yang tidak terkendali. Nah, besarnya angka pengangguran dan impor lebih tinggi dibandingkan ekspor. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang berperan penting untuk menggambarkan keterkaitan kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara dengan kondisi perekonomiannya. Baik, di sini saya ada di dalam PPT ini ada pendapatan per kapita Indonesia. Nah, di mana di setiap tahun itu pendapatan per kapita Indonesia mengalami naik turunnya. Nah, selanjutnya itu ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Nah, suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP real di negara tersebut. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan ekonomi ini. Yang pertama itu adalah jumlah penduduk. Yang kedua adalah jumlah barang modal. Yang ketiga, luas tanah dan kekayaan alam. Dan yang keempat ada teknologi yang mendukung. Nah, di sini juga saya memaparkan data dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2010 sampai 2020. Di sini juga kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari grafik ini mengalami naik turunnya juga. Nah, selanjutnya itu ada utang luar negeri. Di sini kita bisa melihat bagaimana grafik dari utang luar negeri Indonesia periode Januari 2021 sampai Januari 2022. Nah, selanjutnya itu ada krisis ekonomi. Krisis ekonomi adalah keadaan di mana perekonomian di suatu negara mengalami penurunan secara drastis. Negara yang menghadapi keadaan tersebut akan mengalami penurunan PDB, produk domestik bruto, dan anjloknya harga properti dan saham serta naik turunnya harga karena inflasi. Nah, penyebab dari krisis ini yang pertama itu ada utang negara yang berlebihan, laju inflasi yang tinggi, serta pertumbuhan ekonomi yang macet. Nah, di sini ada bagan-bagan dari krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama itu ada pada tahun 1960 sampai 1965, di mana penyebabnya itu adalah kebijakan ekonomi Indonesia yang menyebabkan inflasi mencapai 635%. Nah, pada tahun 1997 sampai 1998, penyebabnya itu adalah masalah ekonomi Asia dan dinamika politik, di mana pada saat itu $1 Amerika yang awalnya 8.000 pada April 1998 menjadi 16.650 pada Juni 1998. Nah, yang ketiga itu ada pada tahun 2008, di mana penyebabnya adalah masalah ekonomi di Amerika Serikat. Ini juga menyebabkan kenaikan $1 terhadap rupiah, di mana $1 Amerika sebelumnya itu seharga 9.161 menjadi 12.650 pada November 2008. Nah, yang terakhir itu ada pada tahun 2013, di mana penyebabnya itu karena adanya kebijakan ekonomi dari Amerika Serikat. Ini juga menyebabkan kenaikan pada harga dolar terhadap rupiah, di mana $1 Amerika Serikat yang awalnya senilai 9.753 pada Mei 2013 menjadi 10.723 pada Agustus 2003. Nah, baik, cukup sekian dari penjelasan materi saya mengenai negara berkembang. Baik, kita masuk pada sesi pertanyaan dan jawab. Nah, yang pertama itu ada pertanyaan, coba jelaskan dampak dari krisis pada tahun 2008 bagi Indonesia. Nah, dari data yang saya dapat, di Indonesia, imbas krisis mulai terasa pada akhir 2008, di mana pertumbuhan ekonomi itu
di atas 6% sampai dengan triwulan 3 2008, perekonomian Indonesia mulai mendapatkan tekanan berat pada triwulan 4 2008. Ini tercermin dari adanya perlambatan ekonomi secara signifikan karena anjloknya kinerja ekspor. Nah, sementara di sisi eksternal, neraca pembayaran Indonesia mengalami peningkatan defisit dan nilai tukar rupiah mengalami pelemahan signifikan. Sementara di pasar keuangan, selisih risiko dari surat-surat berharga Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang mendorong arus modal keluar dari investasi asing di bursa saham, surat utang negara, dan sertifikat Bank Indonesia. Nah, masuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia agar Indonesia bisa menjadi negara maju. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan investasi asing di Indonesia, karena investasi ini sangat berperan dalam membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Yang kedua itu ada mendukung UMKM dan bisnis startup, di mana dengan semakinnya berkembangnya UMKM dan bisnis startup ini akan membuka lapangan pekerjaan dan ini juga akan mengurangi pengangguran. Nah, yang ketiga itu ada mengurangi impor barang dari luar negeri dan lebih mengutamakan barang dalam negeri. Yang keempat ada melakukan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Yang kelima, menetapkan biaya impor yang lebih tinggi terhadap barang impor dan mengurangi biaya ekspor dan mempermudah regulasi ekspor bagi produk lokal. Baik, kita masuk pada pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana dampak COVID terhadap utang luar negeri? Coba jelaskan. Nah, dari data yang saya baca dan saya dapatkan, menurut penjelasan dari World Bank Group atau World Bank Dunia dalam sebuah publikasinya yang berjudul International Debt Statistics 2022, banyak negara berkembang memasuki tahun PEGBLUK 2020 dalam posisi rentan dengan tingkat utang luar negeri yang sudah di level tinggi. Nah, peningkatan utang-utang di negara ini membuat lembaga multilateral seperti World Bank dan Dana Moneter Internasional atau IMF melancarkan kebijakan inisiatif, yakni dengan meluncurkan Debt Service Suspension Initiative atau DSSI oleh negara-negara G20 pada bulan April 2020 untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dalam mengatasi dampak pandemi. Nah, di mana Indonesia masuk ke dalam 10 negara dengan total pinjaman luar negeri terbesar. Indonesia terkena dampak COVID-19 sehingga mengalami penurunan pendapatan per kapita. Nah, total utang luar negeri Indonesia pada 2020 mencapai 417,53 miliar US dollar. Adapun rasio utang luar negeri terhadap PNB Indonesia pada 2020 ini tercatat sebesar 41%. Baik, kita masuk pada pertanyaan yang keempat. Nah, bagaimana upaya pemerintah agar Indonesia bisa menjadi negara maju? Nah, di sini ada 8 upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama itu meningkatkan pendapatan per kapita. Yang kedua, peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Dan yang ketiga, penguasaan iptek. Dan yang keempat, memperbanyak lapangan pekerjaan. Yang kelima, mengurangi dan memberantasi korupsi. Yang keenam, meningkatkan kualitas ekonomi. Yang ketujuh, meningkatkan sarana dan prasarana transportasi. Dan yang terakhir yaitu menstabilkan keadaan politik. Baik, kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana cara mengatasi krisis moneter yang terjadi pada tahun 2013? Coba jelaskan. Nah, yang pertama itu ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis pada tahun 2013 ini. Yang pertama itu fokus pada investasi dan konsumsi domestik sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi untuk menggantikan perlambatan dalam kegiatan perdagangan. Yang kedua, meningkatkan alokasi belanja modal dan pembangunan infrastruktur. Dalam anggaran pemerintah 2013, alokasi untuk belanja modal mencapai 216 triliun atau meningkat 28,04% dari tahun sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu membangun fleksibilitas dalam Undang-Undang APBN 2013 untuk mitigasi krisis sehingga parlemen yang harus menyetujui langkah-langkah tambahan anggaran dalam 24 jam ke depan dalam mengantisipasi ketidakpastian ekonomi. Selain itu, ada alokasi anggaran 5,5 triliun untuk mengakomodasi risiko dari variabel makroekonomi dan volatilitas harga pangan.
Yang keempat, yaitu lebih meningkatkan mekanisme penyerapan anggaran melalui debot linking proses dari perencanaan hingga realisasi. Pemerintah telah menugaskan tim evaluasi dan percepatan penyerapan anggaran atau TEPA untuk mempercepat proses pengeluaran pemerintah. Nah, yang kelima yaitu Kementerian Keuangan atau Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga penjamin simpanan bekerja sama dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau FKSSK dalam rangka untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, yang terakhir yaitu mengintegrasikan analisis sistem peringatan dini atau EWS di FKSSK untuk melengkapi CMP baik di tingkat nasional dan lembaga untuk mitigasi dampak dari krisis. Baik, cukup sekian penjelasan saya pada presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.